Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 11. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Maka yang dimaksudkan dengan kamu adalah Nabi Adam alaihissalam. Lalu kami bentuk tubuhmu. Kita akan menjelaskan apa perbedaan al-khalaq dan at-taswir. Al-khalaq menciptakan atau mengadakan sesuatu yang belum ada, kemudian diadakan atau diciptakan. Setelah diciptakan, dia dibentuk, diberi rupa sebagai manusia. Maka surat Al-A'raf ayat 11 menjelaskan tentang asal-usul manusia. Manusia asal mulanya tidak ada, kemudian diadakan, setelah itu diberi rupa, diberi bentuk, dan dia diciptakan sebagai khalifah dari Tuhannya. Al-khitabu li bani Adam wa ma'na khalaqnakum annahu jalla thana'uhu ansha'a aslan al-awwal min turabin wa ansha'ana nahnu minan nutfati allati tantahi ilaiha at-turab wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami bentuk tubuhmu. Khitab dalam ayat ini diperuntukkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu arti khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu. Apa maksudnya? Maksud dari lafal khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu, adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menciptakan asal-usul manusia. Manusia pertama diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tanah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anak keturunan Adam, anak keturunan manusia pertama itu dari nutfah, dari sperma. Dan asal mula sperma itu berasal dari tanah. Karena sperma merupakan sari makanan. Sari makanan berasal dari tanah. Sebagai sebab yang tidak langsung. Wal muradu bisawwarnakum annahu ja'ala al-madata al-ula allati khuliqna minha basharan sawiyan 'ala al-hay'ati allati huwa 'alayhi misdaqan biqaulihi ta'ala akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin ثم سواك رجلا فالفرق بين الخلق والتصوير أن خلق الشيء معناه إيجاده وإنشاؤه أما التصوير فهو إعطاء الشيء صورة خاصة بعد إيجاده. Allah berfirman, sawwarnakum. Apa yang dimaksudkan dengannya? Kami bentuk tubuhmu dari bahan baku pertama, lalu darinya kami diciptakan sebagai manusia. Allah subhanahu wa ta'ala setelah mengadakan sesuatu yang tidak ada, lalu dia dibentuk, memiliki bentuk tubuh manusia.
Itulah arti sawwarnakum. Kami bentuk tubuhmu dari bahan baku pertama. Bahan baku pertama adalah tanah. Setelah itu diberi bentuk, diberi rupa sebagai manusia. Kemudian darinya kami diciptakan sebagai manusia. Setelah dia menjadi manusia, anak keturunan manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sperma, dari nutfah. Sperma sendiri berasal dari sari makanan. Sari makanan berasal dari tanah sesuai keterangan surat Al-Kahfi ayat 37 akafarta. Billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah kamu kafir, ingkar kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah? Ini adalah penciptaan manusia pertama yang asal mulanya tidak ada, kemudian diadakan. Manusia pertama diciptakan dari tanah. Kemudian dari setetes air mani, anak keturunan manusia pertama diciptakan dari sperma. Dan sperma sendiri berupa sari makanan. Sari makanan itu juga berasal dari tanah. Maka tanah merupakan sebab secara tidak langsung. Tsumma sawwaka rajula, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Sperma mengalami proses. Dia menjadi alaqah. Alaqah berubah menjadi mudghah. Mudghah diberi tulang belulang. Setelah itu dia menjadi tubuh manusia. Selama 9 bulan 10 hari maka dia dilahirkan menjadi seorang yang sempurna. Akafarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulan. Apakah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah? Ini proses manusia pertama. Kemudian dari setetes air mani, keturunan manusia pertama diciptakan dari sperma. Lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Yang mengalami proses selama 9 bulan 10 hari, akhirnya sperma itu menjadi seorang yang sempurna. Lalu apa yang membedakan lafal al-khalqu dan lafal at-taswir? Fi qoulihi ta'ala wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, khalaqnakum. Tsumma sawwarnakum, lalu kami bentuk tubuhmu. Dia diberi rupa sehingga dia menjadi manusia. Apa yang membedakan lafal al-khalqu dan lafal at-taswir? Arti al-khalq yaitu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada kemudian diadakan. Itu namanya al-khalq. Dia diciptakan, artinya dia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Dari al-ma'dum kemudian diadakan. Dan arti lafal at-taswir yaitu membuat rupa. Setelah diadakan kemudian diberi rupa, diberi bentuk. Inilah arti perbedaan al-khalqu dan at-taswir.
Al-khalqu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada kemudian diadakan. Dan arti at-taswir yaitu membuat rupa atau bentuk setelah Allah menciptakan manusia. Nah, wa tas'alu anna atba'a Darwin yaqulun innal insana wujida awwalu ma wujida ala ghairi suratihi hadhihi thumma intaqala min naw'in ila naw'in hatta intaha ila ma huwa alayhi al-an. Anda bertanya tentang teori Darwin. Para pengikut Darwin berpendapat bahwa manusia pertama diciptakan tidak memiliki bentuk. Artinya belum menjadi manusia. Tidak memiliki bentuk rupa seperti sekarang. Setelah berevolusi dari satu bentuk ke bentuk lain, sampai pada akhirnya menjadi manusia. Apakah teori Darwin tersebut merupakan teori yang benar? Bisa diimani atau tidak? Maka yang jelas teori ini dinyatakan gugur. Mengapa? Karena proses dari satu bentuk ke bentuk yang lain ini tidak harus pada akhirnya setelah dia menjadi sempurna itu berasal dari sesuatu yang sebelumnya. Karena semua itu dikondisikan dengan situasi, dikondisikan dengan keadaan. Al-jawab, nahnu ma'ad dalilil ilmi alladhi la yuqbalu syak. وهذه حقيقة يقينية بديهية لا ينكرها حتى التجريبيون الذين حصروا مصدر المعرفة بالخبرة الحسية. Jawab, kami memiliki data-data ilmiah yang tidak diragukan. Data-data tersebut merupakan data-data yang benar. Data-data yang valid dan tidak bisa diingkari. Sekalipun kelompok pencari fakta yang menetapkan ilmu berdasarkan bukti, mereka tidak mengingkari dalil-dalil yang kita berikan. وأهم الأدلة التي اعتمدها أصحاب نظرية النشوء والارتقاء هي الحفريات، حيث كشفت عن وجود أنواع من الحيوان بعضها أرقى من بعض، وأن زمن الأرقى متأخر عن زمن الأدنى، وأن بينها وبين الإنسان شبها في كثير من المزايا. Maka argumentasi yang paling penting menurut teori evolusi adalah data-data arkeologi yang menjelaskan perubahan suatu bentuk menjadi bentuk lain yang lebih sempurna. Tentu bentuk yang lebih sempurna itu lebih akhir zamannya dari bentuk-bentuk sebelumnya. Dan dalam evolusi tersebut ditemukan beberapa karakter yang mirip dengan karakter manusia. Artinya manusia dengan kera ini memiliki perbedaan yang bisa membedakan keduanya. Manusia itu berakal, kera itu tidak berakal.
Ini yang membedakan bahwasanya manusia itu bukan berasal dari kera. Faqidu syai' ila yu'ti. Sebagaimana orang yang buta itu tidak bisa melihat. Jadi tidak bisa diterima teori Darwin yang menetapkan dengan teori evolusi manusia itu berasal dari kera. Kera tidak berakal. Maka tidak bisa diterima kemudian kera ini mengalami evolusi menjadi manusia yang berakal. Ini merupakan dua sesuatu yang berbeda. Walaupun dari sisi yang lain banyak memiliki kesamaan. Banyak memiliki kesamaan artinya dari mulai organ tubuh dan lain sebagainya, manusia dan kera itu banyak memiliki kesamaan, banyak memiliki kemiripan. Tapi tidak bisa dikatakan manusia itu berasal dari kera. Ada sesuatu yang membedakan antara kera dengan manusia. Manusia berakal, kera tidak berakal. Jadi teori Darwin itu dinyatakan gugur. Dua sesuatu yang memiliki kemiripan bukan berarti yang satu berasal dari yang lain. Adanya perbedaan dua sesuatu kera dan manusia itu dibedakan dengan sebab. Mengapa disebut manusia? Memiliki definisi. Al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Selain dari manusia tidak ada yang bisa berpikir. Berarti manusia dan hewan ini artinya dua sesuatu yang berbeda. Karena memiliki definisi yang berbeda. Manusia memiliki rencana, hewan tidak bisa memiliki rencana. Manusia memiliki peradaban, hewan tidak memiliki peradaban. Walaupun manusia dan hewan dari sisi yang lain banyak memiliki kemiripan, organ tubuh dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti manusia itu berasal dari hewan. Wa nahnu la nunkiru hadhihi al-kushufa walakinnaha la tuthbitu nadhariyata Darwin li'annaha la tuhattimu an yakuna al-arqa mutatawwiran min al-adna fi yaqinin la yuqbalu syak. Dan kami tidak mengingkari riset atau temuan oleh para ilmuwan. Akan tetapi itu semua belum bisa membenarkan teori Darwin. Karena tidak mesti suatu yang lebih sempurna itu berasal dari evolusi. Yang berasal dari suatu yang lama. Jadi ini tidak memiliki keterkaitan dengan evolusi manusia. Dari dahulu sampai sekarang tidak ada perubahan yang dikatakan sebagai manusia. Definisi manusia adalah berakal, berpikir. Dari dahulu sampai sekarang tidak mengenal evolusi, tidak mengenal perubahan. Begitu juga definisi dari selain manusia. Selain dari manusia tidak berpikir dan tidak berakal. Itu pun tidak mengenal evolusi, tidak mengenal perubahan. Jadi adanya sesuatu yang lebih sempurna. Ini tidak harus selalu memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang belum sempurna. Memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang lama. Karena perbedaan boleh jadi dibedakan dengan al-asbab,
Perbedaan itu terjadi, boleh jadi dibedakan dengan situasi. Dan kami tidak mengingkari riset atau temuan, akan tetapi itu semua belum menetapkan atau membenarkan teori Darwin. Mengapa? Karena tidak harus sesuatu yang lebih sempurna itu berasal dari evolusi. Tidak harus sesuatu yang sempurna itu berasal dari yang lama. Itu semuanya ada karena dibedakan oleh keadaan, dibedakan oleh sebab. Sehingga manusia itu bukan berasal dari kera. Karena tidak ada keterkaitan antara manusia dengan kera. Ada sesuatu yang membedakan manusia berpikir, kera tidak berpikir. Walaupun dari sisi yang lain memiliki kesamaan. Organ tubuh manusia banyak memiliki kesamaan dengan organ tubuh kera. Fala yajuzu dzalika wa yajuzu an yakuna kullun minal arqa wal adna naw'an mustaqillan bidzatihi 'ala al-akhar awjadathu dhurufun mulaimatun lah. Bahkan tidak boleh selalu dikait-kaitkan sesuatu yang lebih sempurna itu berasal dari suatu yang lama karena evolusi. Bahkan boleh jadi setiap dari keduanya berdiri sendiri. Kera memiliki sebab-sebab tertentu, manusia memiliki sebab-sebab tertentu. Jadi keduanya itu diwujudkan oleh sebab. Keduanya diwujudkan oleh keadaan masing-masing. Sebab-sebab tertentu mewujudkan manusia. Begitu juga sebab-sebab tertentu mewujudkan kera. Tapi bukan berarti kera mengalami evolusi kemudian menjadi manusia. Karena ada perbedaan dasar. Berpikir dengan tidak berpikir. Itu perbedaan dasar. Teman karawat hina taghayyarat hurufuhu kaman qarala ghayruhu min anwa'il hayawani wan nabat wa idza jaza al-amrani fal ahdu bi ahadihima dunal akhari tahakkubun. Kemudian ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang sirna karena perubahan atau karena situasi. Sebagaimana sirnanya sebagian hewan dan tumbuh-tumbuhan. Apabila dalam dua contoh permisalan itu bisa terjadi, maka tentunya tidak boleh semena-mena membenarkan salah satu dari keduanya dan menolak kepada yang lain. Syekh Muhammad Jawad Mughniya memberikan suatu contoh permisalan. Ada bagian suatu wujud keberadaan ini yang hilang, yang sirna. Mengapa hilang? Padahal dahulu dia memiliki keberadaan. Setelah itu hilang. Tentunya hilangnya ini karena perubahan situasi. Hilangnya karena keadaan. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Sebagaimana sirnanya sebagian hewan. Dahulu kala ada, kemudian sekarang hewan itu tidak ada. Dan ini diamini oleh para ilmuwan. Ada sebagian hewan yang dahulunya ada, kemudian sirna, sekarang tidak ada. Begitu juga macam tumbuh-tumbuhan, dia pernah ada, lalu sekarang tidak ada. Jadi itu semua sirna karena situasi, karena keadaan.
Dan itu dibenarkan oleh para ilmuwan. Apabila dalam dua contoh permisalan itu bisa terjadi, maka tentunya tidak boleh semena-mena membenarkan salah satu dari keduanya dan menolak kepada yang lain. Apabila contoh misal itu tadi dibenarkan karena tidak ditolak oleh akal, maka permisalan tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang kita jelaskan. Jadi kita menolak itu juga tidak bijak. Itu juga tidak dibenarkan. Dalam contoh tersebut, apa korelasinya antara kera dengan manusia? Tidak ada korelasi. Kera itu diciptakan memiliki sebab-sebab tertentu, manusia diciptakan memiliki sebab-sebab tertentu. Jadi keduanya itu ada karena dikondisikan oleh keadaan, karena dikondisikan oleh situasi. Kalau Anda mengatakan evolusi, dari dulu manusia sejak Adam sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Berarti Adam bukan berasal dari yang lain. Manusia bukan berasal dari binatang. Manusia adalah manusia, binatang adalah binatang. Al-haddul fasil bainahuma al-insanu hayawanun natiq. An-natiqiyya la tujadu illa fil insan. Kekuatan berpikir berakal tidak didapatkan kecuali di dalam diri manusia. Jadi manusia dengan kera berbeda. Kera diciptakan memiliki sebab-sebab tertentu, manusia diciptakan memiliki sebab-sebab tertentu. Wa qara'tu fima qara'tu anna katsiran minal ulama wa fihim al-mulhidun kanu yu'minuna bin nawariyyati ad-darwiniyyah wa lamma taqaddamu fi maidanil ilmi ajalu anha lima dzakarna wa li'anna fil insani khassa isu aqliyah wa ruhiyah taj'aluhu mustaqillan an jami'il makhlukati wa anwa'iha. Kata penulis Syekh Muhammad Jawad Mughniya, aku membaca dan dalam bacaan itu dijelaskan bahwa sebagian besar para ilmuwan di antara mereka ada orang-orang ateis yang asal mulanya mereka membenarkan teori Darwin. Namun setelah mereka memiliki terobosan dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, wawasan mereka bertambah, wawasan mereka berkembang. Lalu akhirnya mereka meninggalkan teori Darwin. Sebagaimana mereka meninggalkan teori Darwin sesuai dengan alasan dan penjelasan yang kami sebutkan. Sebab manusia memiliki beberapa keutamaan yang tidak dimiliki oleh kera, yang tidak dimiliki oleh binatang lain. Manusia berakal. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar Tuhannya. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi manusia itu selain berakal, dia diciptakan memiliki bentuk gambar Tuhannya sehingga dia dijadikan khalifah di bumi.
Itulah keutamaan-keutamaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Jadi manusia diciptakan memiliki sebab, kera atau binatang lain diciptakan memiliki sebab-sebab yang lain.